Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Yes, I'm fine. I hope we are always healthy. So, please Raka, as a leader in my class, so please lead your friend to pray before study. Before we pray for study, bear with me pray first. Okay, very good. Thank you, Raka. Yes, now I want to check your attendance list. So please raise your hand if I called your name. Dang Mahardika. Okay. Esther Tania. Fahrezi Setiawan. And then Girindra Raka. Made Justin. Mahatma Gading. Muhammad Zakwan. Muhammad Ferry. Where is Ferry? Okay, he is sick. And then Najla Basama. Okay. RM Yoga. Ruben Jeremy. Sekar Ayu. Safna. Saina. Sukma. Okay, she is sick. Well, 13 students in this class. Yeah, before I continue about this material today, I want to remember about the last meeting. So, what the subject, what is the learn in the last meeting? Who is trying to answer? Yes, Najla? Okay. Yes, ma'am, I still remember last week we studied about simple present. Simple present is used in descriptive text because present sentence is factual like in descriptive text. Okay, thank you Najla. Thank you, ma'am. Okay, give applause for Najla. Ya. Yes, minggu lalu kita sudah membahas tentang simple present dan materi hari ini adalah kita akan masuk ke materi deskriptif. Jadi kenapa menyambung dengan materi minggu lalu? Karena materi deskriptif itu adalah menggunakan simple present. Dan simple present itu adalah tenses yang dipakai untuk menyatakan sebuah faktual atau kenyataan dan itu berhubungan dengan teks deskriptif hari ini. Yes? Oke, kita akan masuk pelajaran hari ini. Yes, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Jadi untuk apa kita mempelajari teks deskriptif? Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu, oke, boleh minta tolong Ruben dibacakan yang poin pertama. Setelah mengamati video yang ditampilkan, peserta didik dapat menguraikan, menganalisis dan menilai fungsi sosial, struktur teks dan unsur pembahasan, teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal, pendek dan sederhana. Oke, terima kasih Ruben. Next, tujuan pembelajaran yang kedua, saya boleh minta tolong sama Gading untuk membacakan. Setelah mengamati video yang ditampilkan, peserta didik dapat menunjukkan dan membuat deskriptif, lalu menyajikan deskriptif teks sederhana, meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal yang telah dibuat. Oke, terima kasih Ruben dan terima kasih Gading. Yes, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini dan Mem akan ingatkan, please check your stationery, your book, and your dictionary on the table. Ya, jadi siapkan alat tulisnya, kamusnya, bukunya di atas meja. Ya, silahkan disiapkan di atas meja semuanya. Sudah? Oke. Next, I want to give you some word, ya. Yes, motivation. Di situ
berikan bahwa setting goals is the first step in turning the invisible into the visible, said Tony Robbins. Ada yang mau coba? Apa sih maksud dari motivasi tersebut? Oke, Zakwan, silahkan dijelaskan maksud dari motivasi di depan itu apa? Artinya mengatur tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat. Oke, thank you. Ya, jadi ketika kita menyiapkan segala sesuatu, kita harus men-setting dulu tujuannya apa. Karena dari setting tujuannya itu kita akan mengetahui step apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang mungkin menurut kalian itu tidak mungkin, tetapi pasti akan bisa terjadi atau bisa tercapai ketika kalian sudah men-setting atau mengatur tujuan utamanya itu seperti apa, ya. Jadi kalian tahu arahnya seperti apa. Jadi kayak hari ini kita ingin belajar deskriptif, jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita apa, supaya kita tahu bahwa nanti arahnya yang kita pelajari adalah ke sana, ya. Oke, next. Kita akan masuk ke materi, ya. Jadi descriptive text. Kelihatan sampai belakang? Ya. Tadi kan di tujuan pembelajaran kalian adalah memberi dan meminta informasi terkait kedua teks, ya. Kedua teks deskriptif yaitu tempat bersejarah dan tempat wisata. Di sini Mem tampilkan dua teks, ya. Ada historical place and then tourist place. So, please read this text. So, I ask you to find the information. Like social function for each text, and then generic structure, and the last language features. Ya, tadi saya bilang bahwa ada berhubungan dengan simple present. Ya, jadi tolong kalian temukan informasi seperti social functionnya atau fungsi sosialnya apa, generic structure dari kedua teksnya, dan segi tata bahasanya. Ya, teksis apa yang digunakan, lalu adakah kata-kata yang digunakan di sana itu jenisnya kata apa, dan seterusnya, ya. Mem akan berikan waktu 5 menit untuk kalian baca dan kalian analisis. Terlihat sampai belakang, ya? Oke. Historical place and tourist place. Boleh kalian tulis di buku, jadi nanti ketika ada yang mau jawab bisa membaca dari hasil yang sudah kalian baca di teks di depan. Sudah? Sudah? Oke. Sudah, oke. Yeah, I ask you to find the first is social function. Who is try? Who is try to answer the social function from each text? Dari historical place apa? Dari tourist place-nya apa? Ada yang mau coba jawab? Oke, Eji. Time is yours. Untuk teks yang pertama yang historical place itu menceritakan sejarah kota tua, bentuk bangunan dan museum-museum yang ada di sekitar kota tua. Terus yang turis place itu menceritakan kalau Pink Beach salah satu pulau yang ada di Pulau Komodo. Terus di sana juga diceritakan bagaimana dia bisa disebut Pink Beach dan di sana banyak binatang-binatang laut. Sudah? Sudah. Oke, thank you Eji. Oke, ya jadi social function dari kedua teks tersebut adalah sama-sama memberikan informasi, ya, memberikan informasi. Yang pertama untuk historical place adalah apa sih sejarahnya, sejarah dari kota tua itu seperti apa, itu disebutkan sebagai fungsi sosialnya. Dan fungsi sosial untuk teks yang kedua itu adalah memberikan penjelasan tentang si Pink Beach-nya itu, ya, mulai dari di mana dan seterusnya. Oke, next. And how about the generic structure from each text? Please try to answer. Please try. Raka? Oke, Raka, silakan. Allah. Ya, boleh maju kalau nggak kelihatan. Ngadepnya ke sana ya.
Oke, ya. Example of descriptive text, historical place. Kota Tua, Jakarta is an area of Dutch colonialism inheritance which was well known as a Batavia in the 7th century. At Kota Tua area, you can see all buildings with architecture style influenced by Dutch or European architectural style, Chinese, and even some of them with combination of Dutch and Chinese architecture. Some of the old buildings of Kota Tua are covered as museums like the Governor of Jakarta. Kota Tua is one of the very interesting places of area to visit when you travel to Jakarta, since the center of historical tourism object in Jakarta. But another museum interesting place of tourism object you could see at Kota Tua, Jakarta, including Jakarta History Museum, which is also called as Kota Museum. Wayang Museum, place at the Ceramic Museum, Bangladesh Museum, and Indonesian Museum. The Kota Station is also called Bales. American Museum of Museum Bahari, Sunda Kelapa Harbor, Kota Museum Bars, Tower Batavia Cafe, Batavia, other old buildings. Okay, wait. From the historical place, tolong tunjukkan generic structure-nya atau struktur teksnya. Misalnya dari Kota Tua sampai sebentar, wait. Oke, sampai DKI Jakarta disebut apa di dalam teks tersebut? Dia menggambarkan tentang apa sih? Menggambarkan tentang Kota Tua Jakarta. Oke, berarti dia masuk ke apa identifikasinya ya? Yeah. Oke, so from the sentence from the Kota Tua is one of a very interesting until old buildings. Dia menggambarkan tentang apa? Deskripsinya, jadi lebih spesial detailnya tentang Kota Tua. Yeah. Oke, so please, how about the tourist place? Just give the first paragraph describe about what, and then the last, and then the second and the last. Okay, describe about things. Yang pertama tentang pantai Pink. Describe about Pink Beach. Okay, what's the information? Salah satu pantai di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Oke, jadi itu adalah sekilas informasi tentang si Pink Beach. So, how about the second paragraph and the last paragraph? Deskripsinya. Deskripsi pantainya. Berarti lebih detail kah? Iya. Ya, oke. Jadi paragraf 2 dan 3 adalah detailnya. Oke, thank you Raka. Give applause dong for Raka. Oke. Ya. Jadi dari kedua teks di depan, ya, ada historical place dan ada tourist place. Jadi di paragraf awal itu menjelaskan tentang si informasi umum dari sesuatu yang digambarkan. Karena hari ini kita fokus ke descriptive text about place, maka di paragraf awal itu adalah kalian menggambarkan informasi awal tentang tempat yang ingin kalian jelaskan atau deskripsikan. Terus di paragraf kedua dan seterusnya itu lebih ke detail informasi tentang tempat yang ingin kalian deskripsikan atau yang ingin kalian bagikan kepada orang lain. Jadi di paragraf 2 dan seterusnya dia lebih ke detail informasi tentang bangunan tersebut. Ya. Oke, situ sudah ada generic structure-nya. Lalu how about the language features? How about the language feature? Di dalam teks keduanya, apakah ada tenses yang berhubungan dengan minggu lalu? Lalu kata-kata apa sih yang ada di sini? Misalnya, apakah kalian temukan? Oke, ketika kalian menemukan descriptive text, di sana biasanya ketika kita menggambarkan sesuatu, apa sih yang kita jelaskan selain tempat dan lokasinya? Apakah dia menggunakan kata sifat? Ya. Oke, so who is try to answer? What is the language feature from the each text? Who is try? Oke, Justin. Wait. Ya. Ditemukannya kata sifat dan present tense. Present tense-nya ditemukan di dalam teksnya. Oke, bisa tunjukkan ke saya. Untuk di paragraf 1 aja deh, from the historical place. Yang mana simple present-nya? Di situ ada Kota Tua Jakarta. Oke. Inheritance ya. Jadi itu masuk ke simple present-nya. Lalu di tourist place-nya, yang mana simple present-nya? Being or Pantai
one of the beach in Komodo Island. Oke, good ya. Jadi di situ ada kata is dan di paragraf di tourist place juga ada kata is ya di situ ya. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beach. Dan itu menandakan dia simple present. Jadi lebih ke faktanya bahwa Kota Tua adalah area of Dutch colonization dan di Pink Beach itu adalah Pink Beach is one of the beach. Itu adalah simple presentnya, simple contoh simpelnya ya. Oke, terus ada kata sifat nggak di sana? Ada ya, jadi di dalam kedua teksnya ditemukan kata sifat untuk menggambarkan si Kota Tua dan si Pink Beach-nya. Paham? Oke, thank you, Justin. Yes. Next, I want give you some this video. So please wait. Ya, jadi Mem akan tampilkan sebuah video. Dari video ini kalian simak, lalu temukan informasi seperti yang tadi. Apa sih identifikasinya? Lalu apa sih tujuan dari teks yang sudah teks dari video yang ditampilkan? Dan apa juga language feature-nya ya. Jadi Mem akan putarkan video. Silahkan disimak. Komodo Island. Komodo Island is located between Sumbawa and Florence along western Nusa Tenggara Timur. It is popular for the presence of giant Komodo lizard known as Komodo dragon. The island is a rugged and barren and therefore a part of the Komodo National Park and Marina Reserve. Area 5 Rokjan is Inagami, among the most beautiful places in Indonesia. The best time to visit the park is during the dry season, which runs from April to November. Besides bathing and breeding Komodo dragons, areas of activities can be enjoyed at the Komodo National Park. Such is go for kayaking, diving, trekking of the Garden Island Tour. Around Komodo Island, Komodo, you first need to flower dwelling, and then to lower garden by taking the of and finally Komodo Island Flight. A couple of normal islands flight from Bali to lower garden or from Oke. Sudah didapatkan atau perlu diulang videonya? Sudah? Oke. Ya. Dari video yang sudah ditampilkan, apakah informasi yang kalian temukan? Mungkin kita mulai dari social function-nya ya. Who is try? Sekar. Ya. The social function from the video is to describe Komodo Island that is located on Indonesia, and the island is inhabited by the Komodo dragons. And after that, the video showed you what can you do in the Komodo Island and how you can go to Komodo Island. Oke, thank you. Give applause dong for Sekar. Ya. Jadi, social function-nya adalah benar yang tadi dibilang sama Sekar bahwa menjelaskan tentang segeneral information tentang si Pink Beach-nya aja dulu. Jadi tidak harus langsung detail, tapi tujuannya adalah untuk to describe about the Pink Beach. Ya, jadi penikmat videonya itu tahu bahwa tujuannya adalah menjelaskan tentang si Pink Beach-nya. Jadi nanti di video ini dijelaskan sosialnya itu sebenarnya tujuannya adalah supaya orang yang nonton videonya atau orang yang baca nanti teksnya itu tahu bahwa sedang digambarkan atau sedang diceritakan tentang si Pink Beach-nya. Oke, itu tadi social function-nya. Lalu, apa sih generic structure-nya? What is the generic structure from this video? Oke, Saina. Sudah nyala? Oke. The structure of the video is identification and description. Untuk bagian identification-nya itu dia menjelaskan di mana tempatnya, nama tempatnya. Kalau untuk description-nya itu lebih menjelaskan lebih detail
menjelaskan tempat tersebut. Oke, jadi tempat yang dibahas di video tersebut itu apa? Komodo Island. Komodo Island or Pink Beach-nya? Komodo Island. Oke, ya, jadi yang digambarkan adalah Pink Beach-nya yang ada di Komodo Island. Oke, thank you. Oke, give applause dong for Shaina. Ya, setelah Mem tampilkan teks dan setelah Mem tampilkan video, Mem akan jelaskan. Oke, sebelum Mem akan jelaskan, satu lagi bagian yang belum dijawab, bahwa apa sih language features dari video yang ditampilkan? Di sana, di dalam video tersebut, ada kalimat simple present-nya nggak tadi? Ada, yang tadi ya, the Pink Beach is located bla 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 bla. Itu adalah menandakan simple present-nya, betul? Oke, next, and then ada kata sifatnya nggak? Ada kata sifatnya nggak? Coba kita ulang videonya. Komodo Island. Komodo Island is located in Banten, Sumbawa, and Florence, along with the Nusa Tenggara Timur. It is popular for the presence of giant bison known as Komodo dragon. The island is alright. The island is alright. Jadi di situ adalah kata sifatnya ya. Jadi itu adalah kata sifatnya yang dipakai di dalam menjelaskan Pink Beach-nya. Oke, let's do the material today. Short description. Jadi Mem akan jelaskan tentang si descriptive text about place ya. Descriptive text is describing something ya, something yang digambarkan atau something yang dijelaskan. Karena kita lagi ngebahas tentang place, jadi otomatis yang didescribekan itu adalah about place ya. Jadi descriptive text is describing something place in detail that if the reader see they will recognize it. Jadi dijelaskan detailnya lalu supaya bisa disusun menjadi paragraf yang baik dan menjadi sebuah informasi untuk orang lain. Oke. Oke, kelas. Now I want to give the material about descriptive text. Yes. The first is the purpose of descriptive text. Ya, tujuannya. Jadi yang seperti yang sudah kita bahas dari aktivitas sebelumnya, kalian saya minta sebutkan social function dari teks. Jadi itu adalah purpose dari descriptive text. Jadi purpose-nya itu adalah to give the information about descriptive something. Karena kita sedang menjelaskan tentang tempat, maka tujuannya adalah kalian memberikan informasi kepada orang lain tentang describe-nya atau penjabaran tentang sebuah tempat, bisa tempat bersejarah dan juga tempat wisata. Next, generic structure of the descriptive text. Jadi di dalam descriptive text kita hanya punya 2 generic structure, ya. Dan perlu diingat, walaupun dia hanya just 2 part of the generic structure, tetapi dia tidak berarti hanya 2 paragraf di dalam teksnya. Jadi yang pertama di dalam teks descriptive text itu adalah disebut dengan identification. Identifikasi itu ada apa aja sih di dalam teksnya? Yang dijelaskan adalah general information. Jadi hanya dijelaskan informasi secara umum aja. Jadi yang secara dasar-dasar aja. Misalnya kayak tempat, karena kita berhubungan dengan tempat ya. Lokasi tempatnya itu di mana, disebutnya apa, dan dia masuk di daerah mana, dan itu adalah general information di dalam sebuah teks descriptive about place, ya. Lalu, the next generic structure from descriptive text is description. Nah, description di sini kalian adalah give the information detail, ya, about that place if you want to describe to someone. Jadi di description-nya kalian adalah menyebutkan detail informasi tentang tempat yang tadi kalian gambarkan. Misalnya kayak tadi ada Kota Tua dan ada Pink Beach. Nah, di bagian identifikasi Pink Beach-nya ada Kota Tua itu adalah menyebutkan letaknya di mana, di daerah mana sih dia, lalu disebutnya apa, apakah dia tempat historical atau tempat tourist place-nya. Lalu di description-nya baru kalian jabarkan informasi tentang si Kota Tua secara detail ataupun si Pink Beach secara detail, ya. Jadi seperti itu. Tetapi di dalam descriptive text bukan berarti hanya 2 paragraf, dia bisa lebih dari 2 paragraf. Bisa lebih dari 2 paragraf. Karena apa? Biasanya di bagian description itu adalah penulis atau
pemberi informasinya itu menjelaskan lebih banyak lagi tentang informasi tentang sebuah tempat yang ingin dijelaskan kepada orang lain. Paham sampai sini? Paham? Oke, next kita masuk ke language features of descriptive text ya. Jadi yang namanya kita menggambarkan atau kita memberikan descriptive about something to someone, berarti kan kita menjelaskan tentang sifatnya, ya kan? Sifat, karena kita lagi menjelaskan tentang tempat, maka tempat itu kita jelaskan secara sifatnya seperti apa. Misalnya apakah tempatnya indah, tempatnya bagus, dan seterusnya. Lalu tensesnya, nah tadi yang sudah dibahas di sebelumnya. Oke, Gading, hello, are you okay? Yes, oke. Raka, are you okay? Ya. Jadi tenses yang dipakai itu adalah sebuah tenses simple present yang berhubungan dengan sebuah kalimat fakta, dan itu dipakai di dalam sebuah kalimat descriptive text. Dan ada kata-kata linking verb dan ada pronounnya ya. Jadi linking verb itu apa sih? Ada yang tahu linking verb itu apa? Kata sambung ya. Thank you Najila. Jadi linking verb juga sometimes dipakai di dalam sebuah paragraf deskriptif. Oke. Wait sebentar. Oh ya. Sekarang Mem akan berikan lembar kerja kepada kalian. Ya. Jadi Mem akan berikan lembar kerja kepada kalian. 1, 2, 3. Tolong di-open. Berdua ya. Oke, dari belakang aja deh. Ini lembar kerjanya. Oke, ini lembar kerjanya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah dilihat semuanya lembar kerjanya? Sudah dilihat semuanya? Ya. Di sana ada beberapa aktivitas ya, ada 4. Yang pertama kalian diminta untuk memberikan informasi terkait dengan teks ya. Mem akan tampilkan lagi teksnya. Recording stopped. Recording in progress. Okay. Yes, ya, this one. Ya, jadi di aktivitas 1 kalian tadi kan kita sudah bahas ini ya secara lisan. Jadi sekarang tolong ditulis di LKPD-nya informasi seperti social function, lalu generic structure, and then the language features from each text. Ya, jadi dari masing-masing teks di depan. Aktivitas 1 ya. Aktivitas 1-nya kalian itu adalah memberikan informasi tentang teks yang ada di depan, baik historical maupun tourist place-nya. Kalian bisa buka handphonenya. Di situ juga Mem share juga LKPD-nya berbentuk soft copy-nya bisa dibuka. Jadi aktivitas 1-nya itu menjelaskan tentang informasi yang didapat dari teks di depan. Boleh dibuka dan kalian boleh gunakan handphone, boleh buka kamus untuk membantu cara kalian mengerjakannya. Ya, jadi kita akan masuk ke data collection ya. Jadi silahkan temukan informasi, kalian boleh buka kamus, boleh buka handphone untuk kamusnya. Kita akan masuk ke aktivitas 1. Ya. Mem akan kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Dari 2 teks kalian diminta untuk memberikan informasi. Jadi bisa dibuka LKPD-nya juga dari yang soft copy-nya. Jadi aktivitas 1-nya kalian diminta untuk membuat atau mencari informasi. Yang aktivitas 1, lihat yang di LKPD ya. Ntar kalau yang di LKPD ini terjadi aktivitas 2. Ya. Ini nanti jadi aktivitas 2. Kalau aktivitas 2-nya kan tadinya jadi ini kan. Ini nanti, jadi ini. Nanti aktivitas 1-nya yang di sini. Ya. Oke. Ya, aktivitas 1. Ya. Tapi pakai yang dari sini ya. Pakai yang dari share-nya. Jadi ternyata jadi aktivitas 2. Ada kesulitan untuk menjawabnya?
Ya, untuk membantu kalian bisa coba kerjakan introduction dulu juga boleh. Tapi lebih ke aktivitas satunya. 5 menit ya. Teksnya kelihatan kan sampai belakang? Oke, di LKPD-nya juga ada ya. Yang di soft copy-nya bisa dilihat. Ya, jadi kalian temukan informasi mulai dari social function, terus generic structure, and the last language features from the each text. Jadi historical place apa? Tourist place-nya apa? Ada kesulitan? Boleh buka kamus ya? Boleh buka kamus yang di handphone boleh dikerjakan. Jadi ini nih ya, ini nanti jadi yang satu, yang ini ganti. Jadi ini ke sini, nanti yang satu yang di sini LKPD. Lemot banget otaknya. Oke, ini nggak ada, ini nggak jadi. Ini dosa. Yang ini nanti jadi di aktivitas 2. Aktivitas satunya lihat di soft copy-nya. Yang ini nih. Nih, ini mah 3 dong. Yang baru yang tadi pagi Mem kirim. Nah, ini. Iya. Yes. Ini tuh kayak identification. Bukan ini jadi ini kan jadi 2. Nih, lihat dong. Tuh, ini jadi 2. Ini ntar yang kedua. Oh. Iya. Jadi di sini nggak ada ini. Jadi nanti ketika mengerjakan ini untuk aktivitas 1. Ya, yes, good. Ya. Terus gitu. Bisa ditulis di belakangnya. Ditulis bagian belakang. Ya kan? Nah, ini nanti jadi aktivitas 2. Terus yang aktivitas 1 kamu bisa buka LKPD-nya. Nah, cara jawabnya bisa di sini boleh. Di bagian sini boleh. Jadi cuma buka deh LKPD-nya mana. Nih. Mana tadi yang Mem share? Nih. Ya, ini ya. Mana? Ini gamers banget ya ini handphonenya. Gamers banget handphonenya. Nah, ini kan ngomong sih nanti ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini nanti jadi kedua. Ya. Oke, nih lihat nih. Yang ini jadi yang kedua, ya kan? Nah, untuk yang ke satu karena nggak ada di sini, ya kan? Kamu bukanya di sini, tapi ngerjainnya di sini. Paham ya, Esther? Paham nggak? Hah? Oh, kamu lagi nonton ini ya? Nih, buka deh yang dari Mem. Yang LKPD tadi pagi. Nah, ini kan nggak ada di sini. Bisa ngeliat ke sini, jawabannya kamu tulis di sini, ya kan? Nah, ini nanti jadi yang kedua. Ya, terus yang harusnya di sini kedua itu nggak jadi. Yang ini nggak jadi. Ya, paham? Oke. Satna bisa? Ya, bener. Jadi jawabannya tulis di sini. Karena ini kan nggak ada di sini kan? Ya, good. Thank you. Paham ngerjainnya? Yang ini apa ini? Dua-duanya. Jadi kan yang ini kan nggak ada di sini ya. Jadi kamu lihat di sini, jawabannya tulis di sini. Oh, jadi yang ini ya? Nah, ini nanti yang kedua. Oh, yang kedua. Nah, ini lihat dong. Yang kedua kan? Oh, masih. Ya kan? Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi ini ntar mundur, yang satunya ini. Iya. Terus yang di sini ini cross, yes. Ya, langsung ketiga ini. Paham ya? Ya, tulis di sini boleh atau pokoknya bagian mana kayak yang kosong. Ya. Keduanya ya, teks keduanya ya, dari historical dan si turisnya. Paham? Ini nanti jadinya kedua. Coba deh buka yang di share soft copy-nya. Ya, yang tadi pagi ya. Nah, ini kan nggak ada. Ini kan nggak ada di sini. Jadi kamu tulis di sininya jawabannya aja. Nah,
Nah, nanti ini kan di sini kan 1, padahal di sini jadi 2. Jadi tetap kerjain di sini, tapi soalnya ntar jadi 2 ini. Ya, oke. Ruben, paham? Boleh buka kamus ya, boleh buka kamus, boleh di kamus di handphone, ataupun kamus yang kamu bawa bentuk fisiknya. Jadi temukan informasi social function dari teksnya. Mulai dari teks historical dan teks tourist place-nya. Kenapa Iji? Oh. Dika paham? Oke. Bohong, nanya tuh. Suka. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini berarti ini kan nggak jadi. Ini kan cross. Yang kan yang aktivitas 1 di sini saya isi di sini. Oh oke. Terus German tadi malah ini biar aja kamu jawab di sini ya kan, tapi tetap jadi yang kedua. Ini kamu tulis di sini nih jawabannya, straight gitu. Ya kan? Tapi udah senyamannya aja. Toh nanti kan yang baca juga sekar-sekar sendiri. Oke, Zakwan, gimana? Ada kesulitan kah? Enggak? Oke, kita masih aktivitas 1 ya. Kita masih aktivitas 1, temukan informasi dari teks yang ada di LKPD-nya. Dan ini teks sudah menampilkan lagi. Hanya social function, generic structure, dan language features-nya. Nah, untuk language features-nya, kan di LKPD disebutkan ya, yang diminta itu adalah adjective dan simple present. Jadi di teksnya, daripada kamu tulis lagi di LKPD-nya, kamu underline aja simple present-nya. Nah, untuk adjektifnya, nanti kalian give the circle aja. Jadi dilingkarin aja untuk yang adjektifnya atau kata sifatnya. Simple present-nya kamu underline. Daripada kamu tulis lagi, ya. Ya, jadi yang kamu benar, yang ditulis hanya social function aja sama generic structure-nya ya kan. Teksnya bisa dikasih clue-nya aja. Kenapa Raka? Raka pusing? Sehat? Sehat. Oh, alhamdulillah. Atau kalau nulisnya capek, misalnya dari paragraf 1, misalnya kota tua, Jakarta is an, langsung titik-titik, langsung cari ke titiknya, akhir kalimatnya apa, gitu. Karena kan 2 teks loh, kamu tulis semua lumayan. Ini benar enggak? Ini untuk kesini. Iya. Kan enggak ini. Ini cross, ini cross. Sekarang itu juga. Enggak, sekarang tuh pakai ini tapi dia itu reverse ke sini, ngerti nggak? Oh. Emang lu juga tahu? Tahu gua. Tahu. Ya juga sama tuh. Ya, jadi karena ini nggak ada di sini ya kan, jadi lihat soalnya tetap ke sini, tapi Sekar nulis jawabannya di sini. Ngerti? Karena ini hari ini dia lagi kenapa nih? Eji lagi mungkin gara-gara rambutnya dipotong ya, rambutnya dipotong jadinya dia agak-agak gimana gitu. Lu juga nggak ngerti sama. Dia sama kan. Oke, sudah bisa dibahas? Bisa dibahas ya? Oke, kita bahas ya untuk yang aktivitas 1. Kita bahas untuk aktivitas 1. Kita jawab bareng-bareng aja.
Untuk social function dari Kota Tua, apa social functionnya? What is the social function from old city? Ya, old city atau Kota Tua. Apa? Apa? Ezi coba yang kenceng. Gak apa-apa. Sebentar. Kasih mic-nya. Biar jangan sendirian ngomongnya bareng-bareng. Describe the history, buildings, and museum around Kota Tua. Itu untuk historical place-nya? Yeah, okay. So, how about the Pink Beach for the tourist place? Describe is one of the beach in Komodo Island. Why is it called Pink Beach and so many named organisms? Okay, thank you. Give applause dong for Eji. Eji maskernya. Ya, oke. Next, itu tadi adalah social function-nya. Lalu, Mem akan lanjut ke generic structure-nya. Oke, generic structure-nya. Siapa yang mau coba? Generic structure-nya apa aja tadi? Yang pertama, identification. Yang kedua, description. Coba kita lihat ya. Kita lihat ke papan tulis semuanya. Hi guys. Oke, yes. Paragraf 2-nya dimulai dari sini. Kota Tua is one of a very interesting place or area to visit when you travel to Jakarta, bla 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 bla. Ya, dan ini disebut dengan jadi paragraf 1 dari Kota Tua sampai DKI Jakarta. Yes. The second paragraph, Kota Tua until old buildings. Sekarang pertanyaan Mem, untuk yang historical place, what is the identification? The first paragraph ya, yaitu Kota Tua sampai DKI Jakarta itu adalah identification-nya, karena dia menjelaskan tentang general information-nya. Oke, good Ruben. Next, still di historical place ya, tetap di historical place. Bagian dari description-nya itu yang mana? Second paragraph, yaitu mulai dari Kota Tua is one of a very interesting place until old buildings. Ya, oke, good, thank you. Itu adalah generic structure dari historical place-nya. And then next, about the Pink Beach. Ya, about the Pink Beach. What is the identification? First paragraph yaitu Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beach in Komodo Island. Good? Ya. Untuk yang the description-nya. Description-nya yang mana? The second and the third paragraph. So ya, di situ ada the pink color of each beach is mixtures of white. Itu adalah detail information about Pink Beach-nya. Lalu at Pink Beach there are so many marine. Nah, itu juga masuk ke detail informasi. Jadi paragraf 2 dan paragraf 3 disebut dengan description. Okay, good. Next, the last information from this text. The language features. Ya, the language features. Berarti harus kita temukan apa? Di mana simple present-nya dan kata sifat apa yang ada di dalam kedua teks tersebut, ya. Oke, kita lihat dari historical place dulu ya. Kita fokus di historical place. Simple present tadi kan yang menyatakan sebuah fakta. Di sini yang menyatakan sebuah fakta adalah, bisa dicoba disuarakan? Kota Tua Jakarta is an area of Dutch colonization inheritance which was well known as Batavia in the 17th century. Oke ya. Oke, give applause dong. Ya. Jadi, si simple present-nya itu atau sebuah fakta di dalam kalimat ini adalah Kota Tua Jakarta is one area of Dutch colonization. Itu adalah sebuah fakta dan itu simple present. And then the tourist place-nya, oke sebentar masih di sini. Tadi sudah simple present-nya. Adjektifnya yang mana? Adjektifnya yang mana? Ada yang mau coba jawab? Siapa? Interesting? Yes, interesting adalah kata sifat yang ada di dalam sebuah teks, salah satu kata sifat yang ada di historical place teksnya. Next, kita pindah ke tourist place-nya. Kalimat mana yang menandakan dia simple present sebagai language features from the descriptive text? Yes,
Pink Beach or Pantai Merah Muda? Coba dijawab, Zakwan. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island. Ya, jadi itu adalah sebuah fakta dan itu adalah reverse ke simple present, ya kan? Simple present. And then masih di teks yang kedua, yang mana atau kata mana yang menandakan dia kata sifat? Siapa tadi jawab? Siapa jawab? Siapa jawab? Apa tadi kata sifatnya? Small. Oke, ada lagi yang lain? Oke, tadi jadi small. Tadi Zakwan jawab small. Itu adalah salah satu kata sifat yang ada di dalam teks yang kedua. Oke, sudah selesai aktivitas 1, kita masuk ke aktivitas 2. Kita masuk ke aktivitas 2. Ya. Di sana kalian diminta untuk menemukan kalimat yang mengandung yang mengandung kata sifatnya. Mem akan munculkan lagi videonya. Ya, jadi untuk di aktivitas 2, kalian temukan kalimat yang punya kata sifat. Paham? Kalimat yang ada di video yang ada kata sifatnya. Nah, nanti itu di tabel yang pertama. Di tabel sebelahnya atau di kolom sebelahnya, itu kalian diminta untuk hanya cantumkan aja kata sifatnya aja. Jadi yang sebelah kiri tabel itu adalah full sentence yang mengandung kata sifat. Di tabel sebelahnya kalian spesifikin yang mana adjektifnya. Paham? Mem putarkan videonya. Komodo Island is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur. It is popular for the descent of giant known as Komodo dragons. The island is arid, rugged, and barren, and therefore a part of the Komodo National Park and Marina Reserve. Kita masuk aktivitas 2 ya. Kelihatan ya? Kedengeran? Oh, ini memang share ini ya? Memang lupa. Iya. Oke, perlu diulang atau nggak usah? Nggak usah ya. Diulang nggak? Nggak kedengeran? Oke, Mem ulang sekali lagi. Kenapa nggak kedengeran ya? Kedengeran? Komodo Island is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur. It is popular for the presence of giant monitor lizard known as Komodo dragon. The island is arid, rugged, and barren, and therefore a part of the Komodo National Park and Marina Reserve. Aerial views prove that this is Inagawi, among the most beautiful places in Indonesia. The best time to visit the park is during and dry season, which runs from April to December. Besides bathing and danger Komodo dragons, a range of activities can be adjusted at the Komodo National Park. Such is go for kayaking, diving, hiking, of the guided Island tour. Around Komodo Island can be but here, Komodo look for to travel to Bali and then to travel by 8 train or boat, and finally to Komodo Island by boat. A couple of local islands like from Bali to Kampung Bali or Flores. Oke, thank you. Yes. Sekarang kita bahas untuk aktivitas 2-nya. Oke, kalimat apa yang menggunakan kata sifat dari video yang ditampilkan? Mau coba? Siapa yang mau coba?
Okay, how about Sekar? Try to answer. Ya, kalimat yang menggunakan kata sifat dari video di depan. The first is the island is and right. The adjective is right. Oke, yes. Jadi ada tadi di situ adalah the island is right ya. Itu adalah kata sifatnya adalah right-nya. Please try to answer again. Oke, Zakwan. The subject is among the most beautiful places in Indonesia. Okay, so the adjective is beautiful. Okay, good. Thank you. Give applause dong for Zakwan. Ya. Itu adalah aktivitas 2 yang sudah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas 3 dan secara berkelompok ya. Jadi kalian meminta untuk membuat teks deskriptif singkat. Jadi tidak usah terlalu panjang. Just short descriptive text about place. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 itu ada Sekar, ada Dika dan ada Ezi. Kelompok 2 ada Zakwan dan ada Shaina. Ya, nggak apa-apa ya berdua ya. Karena ada 2 orang yang nggak masuk hari ini. Kelompok 3 ada Gading dan Justin, ya nggak apa-apa juga berdua ya. Oke, karena ada 2 orang yang nggak masuk. Dan kelompok 4 ada Raka, Najla dan ada Ruben. Dan di kelompok 5 ada Yoga, Safna dan ada Esther, ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalian meminta untuk make short descriptive text about place, ya. Tetapi Mem akan bagi nih, Mem akan bagi. Kelompok 1 dan 2, kalian membuat short dialogue about historical place. Ya, tempat bersejarah. Kalau bisa, yang diangkat yang di Depok dulu aja. Kalau emang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Terus kelompok 3, 4 dan 5, Mem minta kalian untuk make short dialogue about tourist place. Jadi tempat wisata yang ada di Depok, kalian angkat, ya. Oke, Mem beri waktu sekitar 10 menit bisa untuk short dialogue. Oke, semangat, silahkan kerjakan secara berkelompok. Boleh buka kamus, boleh buka handphone untuk membuka kamusnya, ya. Oke, jangan ya, instruksinya karena nanti maju ke depan. Boleh di situ boleh. Hah? Kita kan gak maju. Kamu kenapa? Kita kan gak maju. Oh iya sih, pokoknya kalau misalnya yang maju aja yang ditulis. Boleh ditulis di teksnya di situ, boleh enggak. Ingat siapin pertanyaan. Oke, jangan lupa ya di dalam dialognya kalian juga buat tentang identifikasinya apa, terus apa sih di situ description-nya apa, lalu ya itu pokoknya dicari ya. Ini dipakai 2 aja, adjective sama simple present. Making verb sama pronounnya nggak usah. Untuk yang ini hanya adjective dan simple present, ya. Oke, ini nggak usah. Untuk yang di language features, hello. Untuk yang di language features, kalian lebih fokus ke adjective dan simple presentnya aja ya. Oke, Mem akan munculkan beberapa kata sifat yang mungkin nanti kalian bisa temukan di dalam teks. Nah, terlihat ya sampai belakang? Terlihat sampai belakang? Ini adalah beberapa kata sifat yang mungkin sering muncul di dalam teks deskriptif ya. Jadi di depan ada kata beautiful, ada kata boring, ada kata crowded dan seterusnya, ada kata tropical, lalu ada kata romantic, traditional, wet, warm, unusual. Nah, itu adalah yang biasanya muncul di dalam teks deskriptif. Ya. Ini masuk ke data processing. Ini yang slide ini masuk ke data processing. Kan tadi kan ada beberapa tahapan. Ini nanti masuk ke sini atau perlu di shoot slide yang di depan? Udah ada ya, di sini aja ya. Oke.
Boleh. Kenapa? Teks yang buat ininya. Hah? Ditulis ya? Iya, ditulis. Oh. Jangan lupa nanti siapin pertanyaannya ya, siapa yang mau ngomong ya. Oke. Ya gantian ya kan udah satu, nanti kan Esther sama ini apa? Boleh. Ih, udah siap Nanti- banget nih. Nanti pakai ini ya dong, di staples kayak di apa gitu. Jadi panjang nggak teksnya? Panjang nggak teksnya? Panjang nggak? Lumayan panjang ya? Belum di itu lagi ya? Belum ditulis di kertas ya? Lalu ada kata romantik, tradisional, kamu kedua setelah kelompok 1. Jadi kelompok 1 terus tanya jawab. Nanti kalau udah kan mem akan minta, oke, sekarang coba contoh untuk dari tourist place. Nanti mem akan tunjuk kelompok kalian maju. Ditulis ya? Iya, ditulis. Oh. Terserah yang mau maju siapa, kalian didiskusiin. Oh ya, silahkan kalau kamar mandi. Sepuluh menit ya. Sekar.
Sekar. Now present on about the activity 3. Ya, jadi aktivitas 4 adalah menampilkan apa yang kalian sudah lakukan di aktivitas 3. Oke, yang pertama memang akan untuk yang historical place. Kelompok 1 kelompok 2 ya. Oke, now the first group please present about historical place descriptive. Yes. Bisa. Nanti setelah Dika memberikan akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya, kalian simak dan kalian boleh memberikan pertanyaan ya. Imam Gistos building for the Imam Gistos the building has been around since the 18th century at first stage and several. Originally owned by Yohana Vanderswat, pada head of the 20 governor general of the Dutch is the Petrus Albert van der Para. Imam Gistos better of the number of European after it become part of the then one by Radio Republik Indonesia. The characteristic of the Imam Gistos architecture is that high and very wide road. When viewed from the outside, it looks like an open initial house. While the inside shows element on the Philippine style, namely wide and high windows and four top. Okay, thank you. So please, the others group, please give the question from the first group. Okay, start now from the fifth group. Why did you choose the Chinese house as your place? Okay, jadi kenapa sih begini di Chinese house sebagai teks yang langsung jawab? Okay, yes. We want to raise local wisdom in Depok. Can you repeat? We want to raise local wisdom in Depok. Kenapa mereka menggunakan Chinese house? Karena mereka ingin mengangkat Depok dan tulisan adalah salah satu tempat bersejarah yang kita Depok. Okay, the other group, if the question again from for the first. Oh,
Can you mention the identification and description part? Have you got it? Question? Dapat pertanyaannya sekarang sudah? Oke, kalau sudah. So for the answer, the generic structure from our text, there's the identification and description. For identification, it's on the first paragraph. It includes the Cimanggis house is located in Cimanggis, Depok, West Java. And for the description, it includes second and third paragraph. For the second paragraph, the owner of Cimanggis house, it tells the owner from time to time. And the third paragraph includes characteristics of the Cimanggis house structure. Okay, thank you, Sukar. Okay, kita masuk. Itu tadi tentang historical place, kan? Tentang historical place. Sekarang, teman-teman sudah mengumpulkan untuk historical place, dan sekarang yang akan melanjutkan untuk yang tadi text descriptive about tourist place, tourist place-nya. Okay, so please tadi kelompok 3 sampai 5 ya, yang menjelaskan tentang tourist-nya. Okay, so please the first group, yeah, to present about your text. The National Monument Orange Group as Monas is located in Central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961 with the purpose to visit foreign struggle and farm people in Indonesia to achieve their independence. It was opened to the public in 1975. The National Monument is a rectangular tower with a height of 132 meters. There is a museum at the base part of the tower with a size of 80 multiplied by 80 meters. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. There's also an amphitheater in this building called Local Dekaan. It's located in the top part of Monas and it can be reached by using spiral stairs and at the north and south doors. If you go to the southern side of the building, you will find an elevator that can be used to access the top flat for where you will find the observation deck and also the flame of independence. Okay, so you choose Monas. National from the tourist place. Okay, so for the other group, who is give okay question? Yes. Monas. Okay, have you got it? Question? Okay. Yes. Because in addition to this, Monas also has a big history of the Indonesian nation. Okay, do you have for the next one? Okay, thank you. Focus for China. Okay. What are the questions for the second? Sorry, yeah. Can you tell me what language features you use? Okay, now clear the question. Okay. What language features do you use? Bahasa apa? Struktur bahasanya seperti apa yang dipakai di dalam teks kalian tulis? Adjective and simple present. Do you know for the answer? Yes, thank you. Thank you. Give a applause. Ya, jadi Mem anggap sudah cukup mewakilkan untuk kelompok historical 1 dan section 1. Oke, now aktivitas pembelajaran hari ini sudah selesai. So I want to ask you
to give the conclusion for this material today. So, please give the conclusion. Okay, Ruben, please. Yes. The conclusion is that we can find out how to make text description. Description text is as important. Okay, good. Thank you. Thank you. Was perfect. Jadi ini sudah selesai. Dan sudah diberikan kesimpulan terhadap apa oleh Ruben. Jadi hari ini kita membahas tentang descriptive text ya. Bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana cara menyusun identifikasi dan deskripsinya dan menjadi sebuah paragraf yang komplit secara utuh menjadi sebuah descriptive text. Itu adalah tema tujuan pembelajaran yang sudah kita capai hari ini. Ya, sekarang sebelum kita pulang, ma'am give you some questions. So please put your phone ya, jadi pakai keluarkan handphonenya. Ma'am berikan quiz di situ tentang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Ya, di sana ada 10 soal tentang descriptive text. Jadi kalian bisa akses melalui Google Form ya, dibuka grupnya, sudah ma'am share. Silahkan dikerjakan 10 soal tersebut. Silahkan dikerjakan. Bisa diakses semua? Bisa diakses semua? Ya, silakan kerjakan teleponnya. Kalian bisa ini teks ini kalau kecil teksnya kalian Oke.
Oke, kalau sudah simpan kembali handphonenya, lagi habis. Oke, finish all. Have you finished? Yes, oke, bisa disimpan handphonenya. Oke, lihat di papan tulis ya. Kalau sudah disimpan handphonenya, coba dilihat di papan tulis, memberikan closing notification untuk kalian. Life will not be better because of change, but life will always be better because of the courage to take action at every change. Ada yang bisa mengartikan? Oke, jadwal. Yes. Artinya itu tidak akan lebih baik karena kesempatan, tapi itu akan selalu lebih baik karena keberanian untuk mengambil akan setiap kesempatan. Oke, good ya. Jadi kita kelas dulu dong. Motivasi ini memberikan bahwa hidup itu tidak akan selamanya baik karena sebuah kesempatan, tetapi adalah keberanian kalian untuk melakukan sebuah tindakan di dalam sebuah kesempatan yang ada. Ya, semoga motivasi tersebut bisa kalian pahami dan kalian ambil hikmahnya. Oke, thank you for today. Ya, bisa dirapikan alat tulisnya. Selesai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, oke, sambil kalian merapikan, dan akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada materi pembelajaran hari ini? Siapa yang memberikan? Oke, Esther. Descriptive text box. Saya menjadi bisa membuat teks description, descriptive text. Oke, Zama. I think it's good enough. Okay, so the healing enough for the material today. Okay, thank you. Yes, sudah dirapikan semuanya. Oke ya, refleksi sudah diberikan, soal sudah diberikan. Sekarang coba kita tolong Kakak untuk memimpin doa. Ada
Very good. Okay, thank you. You're welcome. Ya, sebelum kalian meninggalkan kelas, kami selalu ingatkan bahwa tetap patuhi prokes ya dimanapun kalian berada. Setelah selesai sekolah ini, kalian setelah masing-masing dan tidak melakukan kerumunan dimanapun berada ya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, goodbye. Thank you. Thank you so much. Saya menjadi bisa membuat teks description, descriptive text. Oke, Zafran. I think it's clear enough. I think it's clear enough. Okay, so the healing enough for the material today. Okay, thank you. Yes, sudah dirapikan semuanya. Oke ya, refleksi sudah diberikan, soal sudah diberikan. Sekarang coba kita tolong kakak untuk memimpin doa. Ada Very good. Oke, thank you. You're welcome. Ya, sebelum kalian meninggalkan kelas, kami selalu ingatkan bahwa tetap patuhi prokes ya dimanapun kalian berada. Setelah selesai sekolah ini, kalian setelah masing-masing dan tidak melakukan kerumunan dimanapun berada ya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, goodbye. Thank you.